3141083, mahasiswi PGMI kelas 3C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam yang ada pada bab 3 sebagai pemenuhan tugas akhir UAS dari mata kuliah pengembangan dan analisis kurikulum Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengampu Ibu Kustiarini MPD. Sebelum masuk ke materi kerangka pembelajaran mendalam, kita harus mengenal apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang memuliakan peserta didik dan menekankan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, mengembirakan, melalui keterpaduan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik. Pembelajaran mendalam memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada dimensi profil lulusan, yang kedua prinsip pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang terakhir kerangka pembelajaran. Fokus pembelajaran mendalam adalah pencapaian 8 dimensi profil lulusan sebagai kompetensi utuh peserta didik. Kita masuk ke kerangka pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran mendalam adalah profil lulusan peserta didik Indonesia dikembangkan secara holistik mencakup kognitif, karakter, dan keterampilan hidup. Kerangka pembelajaran mendalam diwujudkan melalui pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan dengan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, serta didukung praktik pedagogis progresif, lingkungan belajar aman, pemanfaatan teknologi digital, dan kemitraan pembelajaran. Selanjutnya ada dimensi profil lulusan. Pembelajaran mendalam diarahkan untuk membentuk profil lulusan peserta didik Indonesia secara holistik, tidak hanya pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup. Profil lulusan ini diwujudkan melalui 8 dimensi utama yang saling terintegrasi. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik memiliki keyakinan spiritual yang kuat, berakhlak mulia, serta mampu menerapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten, bertanggung jawab, dan bermoral. Yang kedua ada keluargaan. Peserta didik menunjukkan sikap cinta tanah air, menjunjung nilai Pancasila, menghargai keberagaman, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan lokal, nasional, dan global. Yang ketiga ada penalaran kritis. Peserta didik mampu berpikir logis, analitis, dan reflektif dalam memahami informasi, mengevaluasi argumen, serta mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara rasional dan berbasis bukti. Yang keempat ada kreativitas. Peserta didik mampu menghasilkan ide, gagasan, dan solusi yang inovatif, orisinal, serta adaptif dalam menghadapi tantangan, baik dalam konteks akademik maupun kehidupan nyata. Yang kelima ada kolaborasi. Peserta didik mampu bekerja sama secara efektif, menghargai perbedaan pendapat, berbagi peran dan tanggung jawab, serta membangun hubungan sosial yang harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam ada kemandirian. Peserta didik bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya, mampu mengelola waktu dan sumber daya, memiliki inisiatif, serta terus mengembangkan diri sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ketujuh ada kesehatan. Peserta didik menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental, menerapkan gaya hidup sehat, serta memiliki ketahanan diri untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan hidup. Yang terakhir itu komunikasi. Peserta didik mampu menyampaikan ide, gagasan, dan informasi secara jelas, santun, dan efektif, serta membangun interaksi positif dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Selanjutnya, prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berkesadaran atau mindful learning. Kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir,
keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Mindfulness menjadikan pembelajaran lebih manusiawi dan membangun lingkungan yang positif. Yang kedua ada bermakna. Pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu lain, dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Mengaitkan materi dengan pengalaman, konteks nyata, dan dunia siswa. Menumbuhkan relevansi sehingga siswa memahami manfaat belajar berbasis pembelajaran kehidupan, tantangan, dan pemecahan masalah. Yang terakhir, menggembirakan. Lingkungan pembelajaran yang interaktif mencakup aktivitas yang menarik, memotivasi, dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan. Dalam belajar, pembelajaran berlangsung dalam suasana yang nyaman dan memotivasi, membangun rasa ingin tahu, eksplorasi, dan pengalaman positif, menurunkan kecemasan belajar, serta meningkatkan keterlibatan siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan membentuk manusia seutuhnya melalui 4 upaya yang saling terpadu. Yang pertama yaitu olah pikir. Proses pendidikan yang mengembangkan kemampuan kognitif meliputi memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah, sehingga membentuk kecerdasan intelektual dan nalar kritis sebagai berbagai bidang ilmu. Yang kedua, olah hati. Proses pendidikan yang menumbuhkan budi pengerti, empati, serta nilai moral dan spiritual, serta peserta didik memiliki kesadaran moral, sikap peduli, saling menghormati, dan kepekaan spiritual sebagai dasar menjalani kehidupan. Yang ketiga ada olah rasa. Mengembangkan kepekaan estetika dan empati melalui apresiasi terhadap seni budaya dan alam, sehingga peserta didik mampu menghargai perasaan orang lain, membangun hubungan sosial yang harmonis, serta peka terhadap nilai moral dan spiritual. Yang terakhir, olahraga. Menjaga kesehatan dan kebugaran fisik sekaligus membentuk disiplin, ketangguhan, dan kerjasama. Olahraga mendukung keseimbangan fisik, mental, emosional, dan spiritual, sehingga tercipta harmoni antara tubuh dan jiwa. Yang selanjutnya ada pengalaman belajar. Pembelajaran mendalam memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pengalaman belajar yang diciptakan proses yang dialami individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Pengalaman ini terjadi di berbagai lingkungan, seperti di sekolah, di rumah, di tempat kerja, dan dalam kehidupan sehari-hari, dan melibatkan interaksi dengan materi pelajaran, guru, teman sejawat, atau lingkungan. Yang pertama adalah memahami. Fase awal pembelajaran mendalam untuk membangun kesadaran tujuan belajar dan mendorong peserta didik mengkonstruksi pengetahuan secara aktif. Fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter yang dipelajari dan dari berbagai sumber dan konteks. Pembelajaran mendalam menjadi fondasi bagi peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan pada tahap pembelajaran berikutnya. Yang kedua, mengaplikasi. Pengalaman belajar ketika peserta didik menerapkan pengetahuan secara kontekstual sebagai peluasan dari tahap memahami. Peserta didik mengerjakan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara individu maupun kolaboratif melalui isu lokal, nasional, atau global. Tahap ini menumbuhkan solusi kreatif dan inovatif, menghasilkan produk atau kinerja, serta mengembangkan keterampilan akademik dan keterampilan hidup. Yang terakhir, merefleksi. Proses peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil belajar untuk mengetahui ketercapaian tujuan. Tahap ini melibatkan regulasi diri, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi belajar secara mandiri.
melalui umpan balik dan refleksi personal maupun kontekstual. Peserta didik merumuskan langkah perbaikan agar pembelajaran bermakna dan berkelanjutan. Selanjutnya ada taksonomi Solo dan Bloom dalam pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam berkaitan dengan taksonomi Solo atau Biggs and Cowis dan taksonomi Bloom, yaitu Anderson dan Caldwell, untuk menilai kedalaman hasil belajar peserta didik. Taksonomi Solo menggambarkan 3 pemahaman dari prastruktural, unistruktural, dan multistruktural, relasional, hingga berpikir abstrak mendalam. Sedangkan Bloom menggambarkan proses kognitif dari mengingat hingga mencipta. Dalam pembelajaran mendalam, pengalaman belajar dimulai dari memahami, berlanjut ke mengaplikasi, dan mencapai merefleksi, sehingga peserta didik mampu menghubungkan ide, memperluas, dan menerapkan pengetahuan secara bermakna. Yang terakhir ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran merupakan panduan sistematis untuk menciptakan ekosistem belajar yang bermakna, reflektif, dan kontekstual. Penerapan pembelajaran mendalam bersifat holistik, tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pengalaman belajar yang terintegrasi. Kerangka ini didukung oleh 4 komponen utama, yaitu praktek pedagogis, kemitraan, pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama ada praktek pedagogis, strategi pembelajaran autentik yang mendorong berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah seperti PBL, PJBL, inquiry, STEAM, dan design thinking. Yang kedua, lingkungan pembelajaran, interaksi ruang fisik, virtual, dan budaya, belajar positif yang aman, inklusif, serta mendukung pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, kemitraan pembelajaran, hubungan kolaboratif antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional untuk mendukung pembelajaran yang relevan dan bermakna. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi sebagai katalis pembelajaran interaktif, kolaboratif, dan kontekstual, sekaligus mendukung literasi dan berpikir kritis peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.